Halo semuanya, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas lagi ya salah satu saham yang sempat hype ya, sempat viral beberapa waktu lalu ya, yaitu saham farmasi, salah satunya Kimia Farma yang akan kita bahas kali ini, teman-teman ya. Jadi setelah mengalami penurunan yang cukup dalam ya, sejak tanggal berapa nih? Sejak tanggal 13 Januari hingga sekarang 2 Februari, kurang lebih 2 minggu ya. Kita mulai melihat denyut nadi kehidupan di saham ini ya. Jadi hari ini tanggal 2 Februari saham ini kita lihat mulai mantul ya, mulai mengalami technical rebound dan menyudahi ARB berjilid-jilidnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sejak dari pucuk sini ya, dari sini 7.000, ups, kok gitu. Bentar ya. Mulai dari sini 7.000-an sampai terakhir itu saham Kimia Farma sudah turun sebanyak 57,67% gitu ya. Jadi memang buat teman-teman yang beli di pucuk kemarin memang pastinya posisi sekarang lagi loss besar sekali ya teman-teman ya. Oke. Eh, jadi kali ini kita akan mengupdate teman-teman trading plan untuk Kimia Farma. Kenapa saya memutuskan untuk membahas saham ini? Karena setelah saya lihat-lihat sebelumnya ya, saham ini cukup menarik untuk teman-teman trading kan untuk jangka pendek. Ingat ya, ini hanya untuk jangka pendek, bukan teman-teman keep long term, apalagi tujuannya untuk invest ya. Sama sekali bukan untuk itu, karena seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, Kimia Farma ini secara fundamental saham yang sebenarnya kurang baik ya. Teman-teman bisa cek di RTI ya. Pernya itu udah ratusan kali ya. Sementara profitnya itu kecil, ROE-nya pun juga kecil. Bahkan dia beberapa tahun terakhir ini minus ya, mencatatkan kerugian. Jadi secara bisnis ini kurang, secara bisnis fundamental saham Kimia Farma ini kurang baik teman-teman ya. Nah tapi memang kalau kita lihat pergerakan sahamnya secara teknikal saham ini mulai menarik ya, apalagi nanti kalau kita lihat secara bandarmologinya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan bahas satu-satu untuk Kimia Farma ini, lalu kita tentukan trading plan ke depannya. Oke. Hari ini Kimia Farma ditutup menguat 8% ya ke level 3.230 ya. Bagaimana untuk trading plan Kimia Farma selanjutnya ya. Jadi pertama-tama sebelum ke situ teman-teman, saya mau sedikit membahas kenapa saham ini cukup menarik ya, karena selain dia mengalami technical rebound teman-teman ya, saham ini pun kalau teman-teman perhatikan ya, kalau jeli melihat dia sudah membentuk higher low ya. Jadi ini suatu indikasi yang sangat baik gitu ya. Di mana saham ini tidak membentuk lower low yang baru. Karena kalau dia membentuk lower low yang baru lagi, kita masih belum tahu bottomnya di mana. Tapi dengan dia membentuk higher low ya, higher low itu berarti low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya ya. Kita jadi memiliki bottom ya. Jadi bottom untuk Kimia Farma ya saat ini adalah 2000, bottomnya 2910 bottomnya ya, dan bottom dan low hari ini itu di 2960 gitu. Mudah-mudahan saham ini tidak membentuk lower low dan secara konsisten membentuk higher low berikutnya gitu ya di hari-hari yang akan datang gitu, besok-besok maksudnya ya. Oke. Jadi pertama teman-teman mungkin kita bisa cari dulu ya, kita cari dulu langsung saja mungkin target supportnya dulu boleh kali ya. Oke, kita cari target supportnya dulu. Nah untuk target support dari saham Kimia Farma ini sendiri teman-teman tentu adalah bottom baru yang dia ciptakan gitu ya, yaitu di 2910 gitu ya. Jadi 2910 ini bisa menjadi area support kita gitu. Kalau artinya apa? Kalau dia jebol 2910 bagus kita cut loss dulu aja gitu ya, daripada nanti kita nyangkut makin dalam gitu ya. Sebenarnya dari awal pun di video-video sebelumnya kalau teman perhatikan kita selalu atau saya selalu sampaikan buat
terapkan cut loss ketat ya di level support yang sudah ditentukan. Kalau dia jebol dan dia turun makin dalam, teman-teman ruginya nggak makin banyak gitu. Dan nanti kalau dia udah sampai di bottom di bawah, ya teman-teman bisa tentukan titik re-entry baru lagi gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk target resistennya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk target resisten saham ini sendiri, untuk yang pertama teman-teman ya, ada di level 4 ribuan ya gitu teman-teman ya. Ikutnya di level 4.600-an gitu ya teman-teman ya. Oke ya, jadi mungkin saya buat area untuk apanya dulu kali ya, area resistennya ya teman-teman ya. Oke, itu area resisten pertama. Itu area resisten kedua gitu ya. Ntar saya cari support satu lagi juga deh ya, biar nggak terlalu kaku banget. Oke, di situ pun bisa. Oke, jadi itu ya teman-temannya. Jadi untuk saham Kimia Farma sendiri teman-teman ya, level support kita itu ya ada di level 2850 sampai dengan 2910. Artinya apa? Kalau saham ini ya penurunannya masih di dalam level 2850 hingga 2910, teman-teman bisa cicil lagi masuk ya. Ini buat yang belum masuk aja ya, buat yang belum masuk dan tertarik gitu ya. Atau teman-teman yang masih hold nggak mau cut loss, bisa menjadikan area ini sebagai titik average down gitu ya. Jadi teman-teman bisa average down di area 2850 hingga 2910 gitu. Nah, kalau misalnya area ini jebol ya, 2850 ini jebol, bagus teman-teman cut loss dulu sejumlah lot yang teman-teman beli gitu. Jadi misal beli Kimia Farma di 2870 contoh ya. Terus dia breakdown ke 2830. Ya udah, misal tadi teman-teman beli di 2870 sebanyak 10 lot. Nah, pas dia turun ke 2840 ya teman-teman cut loss aja sebanyak 10 lot juga gitu. Jadi nggak perlu seluruhnya ya. Buat yang masih keep gitu ya. Nah, buat yang baru masuk ya udah berapa masuk langsung buang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nanti melanjutkan kenaikan gitu teman-teman ya, maka titik resisten terdekatnya itu cukup jauh, ada di 4020 hingga 4130 itu untuk resisten pertamanya ya, karena sejak dari sini teman-teman ya, sejak dari penurunan ini ya di area, sejak dari area sini ya itu resistennya udah jauh gitu ya. Jadi kalau dia nanti breakout dari 3530 ini kan high-nya di 3550 bahkan sorry ya 3550 gitu. Ya dia resisten berikutnya itu enteng aja naik ke 4020 gitu teman-teman ya. Nah, kalau dia memang kuat untuk menembus resisten pertama, maka saham ini berkesempatan untuk uji resisten kedua di level 4670 hingga 4810 di sini ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat risk and reward untuk saham KF ini ya, kalau kita ukur, jadi saya akan ambil dari harga penutupan terakhir di 3230 ya. 3000 mana nih? Oke. Ya. Sampai ke titik cut loss-nya ya, teman-teman punya potensi loss itu sekitar 10 hingga 11% gitu ya. Tapi kan ya mentok-mentok berhenti di ARB tuh ya. Kalau kita lihat harga ARB itu sekitar 3030 gitu ya. Jadi kalaupun misalnya besok saham ini ARB paling mentok di 3030 sehingga ya tapi terserah teman-teman ya. Kalau memang teman-teman masih ragu, takut nanti udah deket-deket ARB silahkan cut loss. Kalau misalnya besok lanjut turun ke 2850 ya teman-teman bisa spekulatif buy lagi gitu ya, nggak masalah. Kita re-entry di harga yang lebih rendah sehingga ketika nanti dia naik kita keuntungan kita tuh bisa lebih maksimal ya. Nah, itu untuk potensi loss gitu. Lalu untuk potensi reward kita berapa? Oke, jadi dari harga closing hari ini sampai ke
resisten pertama itu teman-teman punya potensi profit sekitar 24 atau 25%, yang mana ya, yang mana berarti harga resisten pertama kita ini di 4020 adalah harga ARA besok gitu ya. Jadi kalau seandainya besok Kimia Farma ini ARA, dia akan langsung menyentuh resisten pertama kita ya. Ingat, lihat nih ya. Di sini ada rejection beberapa kali ya. Ini rejection dari candle ini ya. Nah, gitu. Jadi memang ya area 4020 ini resisten yang cukup kuat gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang dia arah, mudah-mudahan langsung kena TP1 kita gitu ya teman-teman. Jadi cuman gini, satu hal yang mau saya sampaikan, kalau saya lihat hari ini ya, saham ini termasuk saham yang memiliki volatilitas tinggi ya, karena memang saham ini saham yang memiliki bandar di dalamnya gitu ya, atau kalau kita tidak sebut bandar, kita sebutlah orang yang memiliki dana yang cukup kuat gitu ya, dana yang cukup besar untuk menggerakkan saham ini gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini saya ubah ke chart ke candle 1 menit teman-teman ya, teman-teman akan lihat di sini bahwasannya ada kocokan bandarnya itu bikin mules loh ya, bikin mules. Takutnya kalau misalnya ada yang hari ini udah masuk di KF, itu takutnya nyangkut gitu ya. Ini lihat, ini kan tanggal 2 Februari mulai jam 9 pagi ya. Jadi posisi ya, posisi KF itu openingnya itu di harga ini ya, di harga 3010 opening ya. Openingnya di 3010. Itu setengah jam pertama, nggak nyampe pun setengah jam, ya setengah jam lah kita katakan ya. Sampai jam 9.51, 1 jam pertama itu dibuat arah ya. Jadi saham ini dibuat naik tinggi ya. Kalau kita lihat dari pagi, itu saham ini naik kurang lebih 20%. Aduh, naik 20%, ntar ya, ulang ya. Nah ya, naik 20%. Jadi retail banyak yang FOMO gitu ya. Pasti banyak yang FOMO, saya yakin lah ya. Kalau ada retail yang ngelihat saham KF, pasti FOMO terus ngejar harga tinggi gitu ya. Nggak taunya setelah dari sini sahamnya dibanting ke bawah ya. Dibanting ke bawah lalu dibuat bergerak sideways ya. Lalu di sesi 2 sama, nggak ada pergerakan yang signifikan, dibuat bergerak sideways ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini sahamnya cenderung downtrend gitu teman-teman ya, cenderung downtrend. Jadi memang buat teman-teman yang nantinya berani ya, berani dalam arti mau ikutan spekulatif buy, harus lihat pergerakan bandar dengan chart pattern ya, dengan time frame yang sangat kecil gitu, karena saham ini rawan kocokan bandar gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk sedikit tips lah ya, tips dari saya buat teman-teman yang memutuskan berani atau mau ikutan spekulatif buy di saham ini gitu ya teman-teman. Oke, ini tadi analisis teknikal ya dari saham KF. Lalu bagaimana dengan pergerakan bandarmologinya gitu ya teman-temannya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, nggak ada yang istimewa di perdagangan hari ini ya, normal ya, nggak ada terlihat akumulasi besar ataupun distribusi besar ya. Kalau kita lihat lempeng seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau kita misalnya lihat foreign-nya ya, ada distribusi yang cukup besar dari CC asing gitu ya. CC asing distribusi sekitar 5,7 miliar gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang sedikit teman-teman ya, kalau kita misalnya tarik ke belakang sedikit, sebenarnya teman-teman, kita lihat di sini ada akumulasi yang cukup besar dari CC asing ya. Jadi CC asing itu akumulasi sebesar 24,3 miliar ya. Jadi harga rata-ratanya itu 3.800. Jadi ini dia belanja itu sebesar 63.000 lot gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini, ini CC asing ini pasti big player atau orang yang atau misalnya kelompok tertentu yang memang tujuannya itu ingin menggerakkan harga saham
KF gitu ya, Kimia Farma, karena dia udah turun cukup dalam ya. Retail juga sudah banyak cut loss di sini ya. Orang udah pesimis, udah mentalnya udah hancur, psikologisnya udah nggak jelas, pasti banyak cut loss. Mungkin ada beberapa yang masih keep, tapi itu pun saya rasa keepnya pun udah bener-bener desperate banget teman-temannya. Jadi memang dia si CC asing ini pelan-pelan kumpulin barang dan dia sudah akum sebesar 24 miliar teman-temannya. Dan kalau memang kita lihat di perdagangan kemarin ya teman-temannya, di perdagangan kemarin itu CC asing ini masih belanja 21.000 lot ya di harga 3.030. Nah, jadi mungkin saya mungkin tampilkan satu lagi lah. Saya tampilkan satu lagi biar teman-teman bisa lihat deh ya. Nah, sekarang bandingkan dua tabel ini teman-teman ya. Kemarin itu CC asing ya belanja sekitar 6,6 miliar, 21.000 lot di harga 3.030. Nah, hari ini teman-teman ya, hari ini CC asingnya jualan 5,7 M, dia jualan 17.000 lot dari 21.000 lot di harga 3275 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, CC asing ini dia belanja 3.030 salah. Dia jualan 3275,9. Duh kok gini sih? 3275,9 kurang 30,9 gitu ya. Nah, dia profit sekitar 245, berarti itu berapa persen tuh? 30,9. Nah, dia profit itu sekitar 8% teman-teman dalam satu hari. Itu kan luar biasa tuh ya, satu hari loh 8%. Jadi kalau teman-teman belanja 10 miliar, contoh nih ya, atau dalam hal ini dia 6,6 miliar, berarti kalau 8% berapa tuh? Sekitar 500 juta. Satu hari untung 500 juta. Kan lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau kita ambil time frame yang lebih jauh lagi memang ya, kalau misal kita ambil time frame yang lebih jauh lagi, dia masih punya barang itu 63.000 lot. Jadi memang untuk saham Kimia Farma ini sih kalau saya rasa saham ini akan technical rebound dulu paling enggak ke TP1. Mudah-mudahan, saya nggak tahu sih ya, mudah-mudahan. Nah, cuman paling teman-teman ya, kita sedikit berhati-hati saja ya. Karena kalau saya lihat di sini sebelum mencapai TP1 kita nanti, ini di sini ada minor downtrend line gitu ya. Jadi ini di sini ya kita waspadailah gitu ya, karena di sini pun menjadi area resisten downtrend line juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan 4020 ini bisa tercapai lah gitu ya teman-teman, paling enggak ya, karena kalau kita lihat tadi barang bandar itu masih banyak gitu, dan untuk si bandar ini bisa jualan penuh ya di saham ini, paling enggak dia harus kerek harganya naik ke atas lagi gitu. Kalau enggak dia rugi gitu ya, karena tadi harga rata-rata bandar itu di 3.800-an ya. Jadi harga rata-rata bandar teman-temannya itu di sekitar 3.800. Mana sih? Ini ya. Kurang lebih di situ. Saya ubah deh warnanya biar membedakan. Dongker aja lah. Nah ya. Jadi kurang lebih harga bandar itu di sekitar 3.800. Jadi paling enggak dia harus kerek ya. Dia harus kerek harga Kimia Farma ini paling enggak ke 4.000-an ke atas supaya dia bisa TP ya. Dia bisa TP ya terus untung gitu ya. Kalau dia buang barang di sini ya karena dia punya barang di pucuk gitu. Jadi dia pasti akan angkat Kimia Farma ini ke atas gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Demikian tadi teman-teman pembahasan saham Kimia Farma, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau spekulatif buy dan memberikan referensi terkait trading plan. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman tetap mendapatkan update video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like, komen, serta share video ini sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.